Shalom semuanya, selamat malam. Kembali dalam program Deep Talk with Pastor, kita akan belajar tentang Alkitab. Dan puji Tuhan, dalam tadarusan Alkitab pada malam hari ini kita masuk di kitab yang baru, yakni kitab Efesus, saudara ya. Kita tinggal beberapa kitab saja. Seingat saya tinggal Efesus dan Roma yang belum dibahas di perjanjian baru dalam tadarusan Alkitab kita. Dan kitab Efesus ada 6 pasal. Berarti 6 kali pertemuan, kemudian kita masuk kitab terakhir, yakni kitab Roma. Dan setelah Roma selesai, ya mungkin di sekitar bulan bisa Septemberan gitu saudara ya, kita akan masuk dalam tadarusan Alkitab di perjanjian lama. Dan semoga saudara terus mengikuti, bisa belajar bersama, bertumbuh dalam iman, karena Alkitab saya mengatakan iman timbul, iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai, sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami sudah masuk dalam kitab yang baru, yakni surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang buat kami, dan kami mendapatkan sesuatu yang berarti. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati, haleluya, amin. So, siapkan Alkitab kita masing-masing, kita akan membuka surat Efesus pasal yang pertama. Semoga semua kita mendapatkan rema dari Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, ada bantuan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita coba membaca dari ayat yang pertama. Perikopnya diberi judul salam. Ya, seperti biasa, Paulus itu kalau nulis surat pasti ada salam. Di awal namanya salam pembuka dan salam penutup. Biasanya tipikal Paulus kalau nulis surat itu seperti itu. Karena memang ini ditujukan ada etikanya. Karena ini kan surat korespondensi. Jadi surat Paulus secara pribadi kepada jemaat di Efesus yang notabene adalah jemaat yang dia pernah kunjungi. Bahkan besar kemungkinan jemaat yang ada karena pelayanan dia gitu ya saudara ya. Jadi Pauluslah rasul mereka yang mendirikan gereja di Efesus ini. Kemudian mungkin juga jemaat Efesus ini yang nulis surat. Dan biasanya kalau nulis surat secara personal ya, pasti ada kalimat ya salam dari siapa ya, basa-basinya dulu baru isinya. Kemudian di terakhirnya juga kita biasanya, mungkin anak-anak zaman sekarang itu sudah tidak punya kemampuan membuat surat dalam artian surat pribadi ya. Karena kita lebih pada japri-japrian WhatsApp ya. Tapi saya tumbuh dalam generasi yang masih terbiasa atau pernah menulis surat gitu. Ya, saya pernah punya sahabat di SMP, kemudian dia kelas 3 itu pergi ke Bali, kuliah sampai kelas 2, kemudian dia baru kembali lagi ke SMA yang sama dengan SMA saya. Dan selama dia di Bali, saya masih ingat beberapa kali kita korespondensi via surat. Juga saya adalah generasi yang dulu belum berhandphone di zaman SMA, ya, jadi masih sebelum ada pager masih sering tulis-tulisan surat. SMP tulis-tulisan surat, SMA tulis-tulisan surat. Jadi meskipun saya mungkin tidak seperti generasi sebelum saya yang sering memang hanya surat sebagai alat komunikasi, karena di zaman saya sudah ada pager, di zaman SMA sudah ada pager, kemudian lulus SMA itu sudah ada handphone ya.
yang sudah mulai banyak digunakan, yang memang harganya masih wow tapi sudah banyak digunakan. Jadi surat menyurat itu lama-lama menjadi tidak atau ditinggalkan. Tapi saya masih pernah punya pengalaman di usia SMP, SMA menuliskan surat-surat ini ya, meskipun tidak seperti yang lebih senior dari saya ya. Nah, kalau kita pernah punya pengalaman ini, nulis surat itu nggak langsung to the point, seperti kita whatsappan. Itu ada basa-basinya, kadang-kadang muter dulu ya. Kadang-kadang surat itu bisa berlembar-lembar, saudara. Padahal kalau mau jujur intinya cuma satu aja gitu ya. Misalnya bilang saya suka sama kamu, saya kangen sama kamu dan lain sebagainya. Tapi basa-basinya panjang-panjang gitu ya. Nah ini harus kita mengerti dalam pola pikir seperti itu. Ya, jadi Paulus di sini menuliskan surat ya. Kemudian kita baca saudara. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 1, pasal 1, ayat 1 ya kita baca ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bahasanya biasa, isinya biasa. Jadi seperti prolog gitu ya, bahwa Paulus ingin mengajarkan sesuatu dan dia memberikan salam kepada orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan di Efesus ya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Jelas sekali ya. Lanjut kita baca ke perikop keduanya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menuntun kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat 1 sampai ayat 14 di perikop ini? Ya. Jadi Paulus di sini ingin mengatakan bahwa orang yang diberkati, orang yang terpilih itu mendapatkan sebuah privilege. Ya. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, maka secara otomatis Tuhan itu akan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Makanya nggak usah khawatir. Makanya nggak usah takut. Makanya kalau ada orang khawatir, orang takut, saya bertanya, seperti apa percayanya kepada Tuhan itu? Sebab orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang benar-benar paham bahwa Tuhan itu akan mengaruniakan kepada kita segala berkat yang dari surga itu. Nah, kita harus juga ketika percaya kita beriman bahwa kita itu orang pilihan gitu.
Seperti kalau Bapak Ibu misalnya memilih orang, maka Bapak Ibu pasti ketika memilih dia, Bapak Ibu percaya sama dia. Punya rencana atas dia. Nah, hari-hari ini, karena saya juga relatif suka sama sepak bola, kan kompetisi dimanapun belum mulai ini, saudara. Kalau saya sukanya Liga Inggris, ya. Dari dulu, dari zaman saya SD, ya. Ketika bahkan Barcelona, Real Madrid jadi klub sepak bola terhebat di zamannya, ya, di beberapa tahun yang lalu, saya nggak pernah nonton itu Liga Spanyol, selalu Liga Inggris, gitu. Ketika zaman dulu ada AC Milan, Inter Milan, Juventus juga lagi hebat-hebatnya, saya nggak pernah suka nonton Liga Italia, selalu Liga Inggris. Bahkan ketika dulu saya nonton Liga Inggris itu dianggap liga yang paling katrok gitu ya. Karena nggak pernah memunculkan menjadi klub sepak bolanya menjadi salah satu yang pemenang Liga Champion misalnya. Selalu Italia, Spanyol, kebanyakan kan begitu. Tapi nggak tahu kenapa saya suka Liga Inggris. Ya, saya suka klub Manchester United. Hancur kayak apapun ya saya sukanya MU. Orang mau tawarin klub-klub lain kayaknya enggak gitu. Meskipun ada kesukaan dikit misalnya terhadap Real Madrid gitu ya, tapi dibanding MU masih jauh lah gitu ya. Itu namanya orang kalau suka bola tuh begitu ya, pecinta klub bola tertentu gitu. Nah, mereka kan hari-hari ini kompetisi belum berjalan. Mereka sedang coba membeli pemain baru, menyusun kekuatan baru. Nah, kalau ada pemilik klub, ada pelatih, ada dewan manajer klub memilih atau mau mengkontrak seorang pemain, berarti kan orang ini orang pilihan. Ya. Klub punya rencana dengan masuknya pemain ini, kita sewa, kita bayar dengan harga tinggi untuk berkompetisi bersama kita di dalam tahun ini. Kita mau jadikan klub ini seperti apa dengan adanya dia, kan begitu. Nah, sama, saudara, ketika kita beriman, kita percaya sama Tuhan, maka saudara percayakan saja ya bahwa berkat dari surga itu akan tercurah buat kita. Kenapa? Karena saudara orang pilihan. Tuhan kalau memilih seseorang, nggak mungkin kan Tuhan cuma milih, pergi ke sana, terus Tuhan biarkan aja. Enggak. Kalau Bapak Ibu sedang mengikuti program tadarusan Alkitab kita, maafkan saya, Living Wisdom, ya, selang-seling sama tadarusan. Di beberapa episode yang lalu, kita belajar soal Betel, soal Yakub. Bagaimana Yakub ini disertai Tuhan luar biasa, saudara. Dari tadinya dia hanya mendapatkan berkat menipu Ishak bapaknya, tapi akhirnya Yakub mendapatkan berkat yang luar biasa mateng langsung dari Tuhan. Jadi Yakub itu mendapatkan berkat dari Tuhan bukan cara dia menipu Ishak. Bapak Ibu bisa lihat video Living Wisdom. Dan mungkin nanti dalam beberapa minggu ke depan saya akan kembali masuk dalam seri khotbah Another Side atau sisi yang lain. Dan saya akan membagikan banyak hal tentang sisi yang lain dari Alkitab yang Bapak Ibu nggak pahami. Jadi kita percaya bahwa kita ini orang pilihan. Nah, orang pilihan tuh pasti Tuhan punya rencana buat kita. Dan kalau kita mengikuti rencananya, hidup kita akan terpelihara. Meskipun mungkin dalam situasi yang berat. Seperti Bapak Ibu dijanjikan Tuhan diberkati. Tapi kalau Bapak Ibu disuruh lewati padang gurun, kan berkat apapun yang kita punya dari Tuhan itu lewat padang gurun juga menjadi susah gitu kan. Nangkep nggak maksud saya? Ya, Bapak Ibu diberkati misalnya mobil sport. Ferrari kah, Lamborghini kah dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu sekarang ini ke padang gurun. Lah, tetap aja mobil sehebat apapun ngebutnya dibawa ke gurun juga nggak akan terpakai. Tapi Tuhan pasti berkati gitu. Makanya kita harus cerdik. Oh, kalau sekarang aku diberkati Tuhan mobil Ferrari dan aku sekarang ini sudah lewat padang gurun, ya udah Ferrarinya yang kalau dijual masih belasan M itu kita jual, terus kita beli mobil off-road. Bener nggak? Mobil Jeep gitu. Ya mungkin masih kita beli masih di bawah 10 M-an. Ya, yang paling bagus kita beli, orang mobil Ferrarinya harganya atau Lamborghini-nya bisa belasan M barunya, kita jual uangnya, kita beli mobil, kita konversikan mobil yang memang cocok untuk padang gurun. Ya kan? Nah, itu kan berarti kan ada penyesuaian kita. Nah, itulah yang saya imani dan itu yang saya mau bagi kepada saudara. Ketika saya mengimani saya orang pilihan Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Cuma bukan berarti kita akhirnya bisa hidup nyaman gitu di bumi ini.
Nah, tergantung kita bijaksananya kita. Berkat itu bisa kita konversikan ke apa? Supaya kita bisa hidup terpelihara dan berkat dari Tuhan itu bisa terus menopang kita. Dalam artian bisa kita pakai untuk menyesuaikan diri. Si berkat itu bisa menyesuaikan diri dalam kondisi kita hari ini. Nangkep ya saudara ya? Jadi kalau sudah begini kita nggak khawatir. Santai aja lewati hidup. Terima berkat apapun juga kita sadar kan. Kalau kita lagi di padang gurun tiba-tiba Tuhan mau kasih kita Ferrari, kita bisa bilang, ya sudah Tuhan, buat apa buat Ferrari? Nggak usah lah. Ya. Jadi kita bisa sadar gitu ya. Dan akhirnya ketika kita meminta, karena orang Kristen kan punya kuasa, mintalah. Nah mintanya kita juga minta yang masuk akal. Minta yang apa yang sesuai dengan kita. Kita tidak punya pengetahuan apapun soal dunia misalnya tambang ya atau hasil bumi ya. Tapi kita berdoa Tuhan supaya aku bisa nanti memiliki tambang batu bara, aku bisa punya tambang minyak. Lah, buat apa doa seperti itu? Karena pertama kita nggak menguasai, nggak punya ilmunya ya, dan kita sama sekali zero soal hal itu. Nah kalau kita minta kan mencelakakan kita. Buat apa? Makanya kenapa banyak orang itu doanya nggak dijawab Tuhan, karena doanya itu nggak sesuai dengan kapasitas dirinya gitu. Saya yakin kalau kita berdoa, karena kita dijanjikan Tuhan kuasa, minta maka kau akan diberikan gitu ya. Terus kita meminta kepada Tuhan sesuai dengan kapasitas kita. Kita sadar siapa kita gitu. Kita nauin siapa kita. Kita nggak pernah keluar rumah. Kita males keluar rumah. Kita merasa bahwa pokoknya asal ada makanan cukup. Baju juga buat apa karena kita jarang keluar rumah. Terus kita minta terus diberkati Tuhan berlimpah. Ya nggak mungkin Tuhan kasih dong. Sebab kalau diberkati Tuhan berlimpah, punya uang banyak, terus kita nggak pernah keluar rumah, ya buat apa? Kita nggak suka berbisnis pula, ya buat apa? Orang usaha kecil-kecilan di rumah aja kita males, terus kita minta Tuhan berita duit berkat banyak supaya kita bisa bikin restoran gitu. Lah, masak di rumah aja males. Terus pengen minta restoran gitu. Kan nggak cengli gitu loh saudara. Tapi kalau saudara memang punya mimpi ke sana, sebelum minta sama Tuhan tuh kita berusaha ya pokoknya cuma masak wortel ya kita bikinlah wortel tuh seenak mungkin ya. Ada berkat daging ayam kita olah lah, bukan cuma digoreng doang. Orang lain mah tinggal beli goreng, kita coba diolah, diukep dulu kah, dikasih bumbu, dimarinate 1 harian ya, terus dibikin olah dengan macam-macam sehingga Tuhan juga lihat ini orang sama tetangganya makan daging ayam juga, sama dibeli cuma 2 kilo, tapi orang ini effortnya ada nih, ya, sehingga masakannya lebih enak daripada tetangganya yang cuma ditepungin dan digoreng doang, tepung jadi lagi. Jadi tinggal ayam dikasih tepung jadi, digoreng udah nempel gitu lah. Kasih sebelum ditepungin itu dikasih putih telur gitu ya supaya tepungnya nempel. Tapi langsung digoreng gitu aja. Tapi orang ini ada effortnya ya. Ayamnya dibersihin, terus disilet-siletin dulu supaya dipecah, terus dikasih dilamurin bumbu, dimarinate ya. Terus disimpan di kulkas beberapa lama, kemudian nanti baru diapain lagi, dikasih bumbu macam-macam. Sehingga meskipun juga akhirnya digoreng-gorengin juga, tapi ayamnya tuh diproses cukup panjang. Dan ketika dia terus mengulang-ulang ini, terus dia ngerasa saudaranya, orang tuanya, anaknya bilang, enak masakannya mama. Iya yang enak masakan kamu yang, kata suaminya. Terus datang saudara, iya gila gue kalau ke rumah lu tuh makanan lu enak-enak emang. Terus akhirnya kita pengen bikin restoran. Terus doa Tuhan, pengen deh punya restoran supaya hobiku ini bisa disalurkan gitu. Terus bisa jadi berkat dan memberkati orang lain. Karena kalau di restoran kan pasti punya pembantu. Ya sekarang kalau di rumah cuma aku punya pembantu 1 aja udah cukup lah Tuhan. Tapi kalau restoran aku bisa menggaji 5 orang, 10 orang kan bisa jadi berkat buat 10 keluarga kan gimana gitu Tuhan. Saya yakin doa yang beginian tuh pasti dijawab Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah masak, nggak mau masak, tapi pengen mimpi punya restoran terus berdoa, terus kalau doanya nggak dijawab lah, katanya Tuhan berkata minta maka diberi. Aku minta restoran kok nggak dikasih. Ya kalau saya jadi Tuhan, lu nggak pernah nunjukin kapasitas lu seperti itu. Jadi paham ya saudara ya. Itu kenapa saya sangat yakin sekali dengan apa yang saya kerjakan hari ini. Saya tahu panggilan saya di sini, saya kerjain setiap hari, bikin program loh, saya setiap hari di setiap malam, Bapak Ibu lihat channel The Warrior, setiap malam saya mukanya ada. Bosen nggak bosen saudara sama saya, bodo amat lah, gue nggak pikirin, yang penting gue bikin program, kenapa? Ini yang gue suka.
Lah berkatnya ya, kalau mau jujur-jujur belum kelihatan secara wow begitu. Tapi paling tidak hidup saya dan keluarga terpelihara. Gereja tercukupi segala kebutuhannya. Ya, padahal ya pokoknya pergumulan cukup ada tapi tercukupi ya. Saya yakin nanti ada one day Tuhan lihat konsistensi saya, Tuhan akan berkati saya dengan luar biasa. Jadi kalau nanti one day ya, saya bajunya nggak pakai kaos lagi tapi bikin program ini pakai dasi, pakai jas, pakai dasi kupu-kupu, ya mungkin berarti saudara bisa melihat saya diberkati Tuhan berlimpah sehingga saya bisa beli dan bisa memakai itu dengan nyaman di rumah gitu dalam studio saya. Ya, mungkin nanti saudara ke depan bisa lihat kok suara programnya pasti lebih kedap ya, suara burung-burungnya nggak kedengeran ya, berarti itu saya sudah punya ruangan khusus, studio khusus yang memang kedap suara. Itu berarti saya sudah diberkati dengan lebih wah lagi gitu ya. Tapi saya nggak perlu minta begitu. Karena saya yakin kalau saya kerjakan yang terbaik, maka nggak perlu diminta, Tuhan pasti akan cukupi nanti. Waktunya Tuhan itu pasti yang indah. Makanya saya selalu bilang di dalam khotbah saya nggak pernah minta-minta sama Tuhan. Saya kerjain aja yang terbaik. Dulu saya nggak punya nih alat-alat seperti ini nih. Kamera, mic yang bagus, sehingga suara saya cukup bulat ya. Terus juga komputer yang cukup baik. Karena ya emang saya nggak butuh. Tapi ketika saya memulai pertama dari laptop, saudara. Ya, beli laptop juga yang biasa, akhirnya punya berkat beli laptop yang cukup baik gitu ya. Tapi nggak cukup juga, akhirnya beli komputer ya, desktop ya. Terus akhirnya dirakit lagi yang lebih bagus lagi ya, sehingga lebih kuat dan apalah gitulah teknisnya saya nggak tahu. Ini bisa ada kan karena saya mengerjakan itu. Akhirnya ya Tuhan berkati, sehingga ketika butuh ya ada aja berkatnya, bisa terbeli gitu. Nah, ini sama-sama yang harus kita kerjakan, saudara. Jadi jangan menjadi orang yang tadi ya, orang yang sering khawatir atau meminta sesuatu yang tidak pernah kita tunjukkan bahwa kita butuh itu gitu. Nah, makanya kalau saudara pengen doanya dijawab ya, sesuailah dengan apa ya yang sedang kau kerjakan, sesuai dengan kapasitas saudara, bahasa saya tadi berkali-kali. Ya, jadi kita harus paham bahwa di dalam Kristus itu ya kita mendapat bagian dari yang dijanjikan Tuhan. Ada maksud Allah kepada kita masing-masing ya. Jadi Allah itu bekerja menurut keputusan kehendaknya sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan kepada kita. Itu makanya saya berkali-kali bilang jangan ngiri sama orang. Saya nggak pernah ngiri sama rekan-rekan saya yang secara pelayanan punya jemaat jauh lebih besar, meskipun usianya jauh lebih dari saya, lebih muda dari saya. Bahkan secara saya merasa ya, cara ngajar saya lebih bagus daripada dia. Tapi saya nggak pernah ngiri dengan orang itu. Ya santai aja gitu. Emang berkatnya segitu mau apa? Kita nggak bisa juga seperti dia. Mungkin Tuhan punya rencana atas jemaat yang banyak yang dipercayakan dalam pengembalaannya. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Apa saya nggak tahu. Jadi saya nggak perlu ngiri, saya cukup bersyukur saja dengan kondisi saya dan berusaha untuk terus do the best di situ. Kalau nanti one day Tuhan izinkan jemaat yang saya gembalakan jumlahnya besar, ya puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, itu bukan suatu prestasi kalau bagi saya. Prestasi yang harus saya kumpulkan itu yang laku di surga, saudara. Jadi bukan ngumpulin jemaat, tapi apakah yang saya kerjakan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan apa tidak. Jadi Paulus dalam surat Efesus ini mengingatkan jemaat Efesus bahwa firman yang pernah kutaburkan, kata Paulus ya, kalau kita baca yang ke-13 deh. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi tadi ya, Roh Kudus atau penyertaan Tuhan atau berkat Tuhan itu kan, Roh Kudus kan Roh penolong yang Tuhan janjikan untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Menyertai itu ya tidak lain tidak bukan adalah memberkati kita, memelihara kita, menolong kita, kan begitu. Itu Tuhan sudah janjikan kepada kita kalau kita percaya kepadanya. Nah, kalau sudah percaya ini, masakan saudara masih mengkhawatirkan hidup, mengkhawatirkan apapun termasuk pelayanan, ya. Mestinya kalau Roh Kudus yang dari Allah itu sudah kau imani ada dalam diri kita, maka kerjakan saja apa yang memang
menjadi tugasmu, menjadi perintah Tuhan, di mana perintah itu merupakan panggilannya untukmu. Jadi kerjakan, saudara. Dan saya percaya ketika kita mengerjakan itu semuanya, kita akan hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi, kita harus percaya ini, ya. Percaya bahwa hidup kita akan terus dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Karena Roh Kudus menyertai kita, maka saudara nggak perlu khawatirkan hidupmu lagi, karena hidupmu dalam tangan Tuhan. Dan Roh Kudus itu, kata Paulus, jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kita itu hari ini belum mendapatkan seluruh yang Tuhan janjikan itu. Janji itu belum kita dapatkan secara utuh. Bahkan janji ke surga itu, Bapak Ibu nggak bisa terlalu gimana gitu atas itu, karena kita belum mendapatkannya. Ya, penebusan itu memang sudah Tuhan berikan kepada kita, tapi kita belum mendapatkan secara utuh karena kita masih hidup di dunia ini. Ya, Tuhan sudah menebus kita. Ya. Penebusan Tuhan di atas kayu salib itu, ketika kita percaya kepadanya, menjadi milik kita. Tapi kita harus hidup dulu nih dengan iman penebusan yang Tuhan berikan di atas kayu salib itu. Sampai kapan? Sampai kita selesaikan hidup di bumi ini. Karena penebusan bagi kita itu dampak kekekalannya tuh baru nanti. Kalau dampak yang minornya ya bisa kita dapatkan sekarang. Ketika kita percaya pada penebusan Yesus, maka kita harus percaya kutuk dosa nggak lagi berkuasa atas kita, setan iblis nggak lagi berkuasa atas kita, karena setan iblis, kutuk dosa, bahkan upah dosa yakni maut itu sudah Yesus kalahkan. Ya, maut itu apa? Bapak Ibu sudah paham, saya sudah jelaskan dalam khotbah sepanjang bulan Juni ini, bahwa maut itu adalah musuh terbesar kita. Maut adalah bukan cuma bicara kematian, tapi maut itu keterpisahan dari Allah. Dan kalau kau hidup terus terpisah dari Allah, sengaja terpisah dari Allah, maka dalam kekekalan kau akan dilempar ke lautan api. Lautan api itu ya keterpisahan total dari Allah. Nanti hari minggu kemarin Bapak Ibu sudah dengarkan khotbah saya soal itu, soal neraka. Ya, minggu depan mungkin saya akan khotbah soal sorga. Jadi semua yang sempurna itu baru kita dapatkan nanti. Jadi Bapak Ibu yang sudah percaya pada penebusan Tuhan, maka hiduplah, coba santai, tenang, gitu ya. Nggak terlalu kayak orang dunia yang ngoyo. Kita harus do the best, buat yang terbaik, tapi nggak perlu ngoyo. Ngoyo itu apa ya? Misalnya kerja dari pagi sampai pagi, kerja malam sampai malam, gitu. Apa sih yang kita kejar? Ya, saya sempat nonton artis, terus saya secara attitude mengagumi dia. Kalau dia jadi orang kaya juga wajar, karena dia kerjanya memang luar biasa. Terus ada salah seorang artis yang saya lihat di channel YouTube berkata, ya gue kerja tuh dari pagi jam 6 sudah keluar rumah, baru selesai syuting jam 12. Terus ini juga mesti mau makan dulu gitu ya, mau nongkrong dulu sampai rumah jam 2, jam 6 gue udah bangun lagi. Makanya kalau lo tidur sampai jam 9, jam 8, ya bagaimana mungkin bisa kaya? Kalau mau kaya, ya kerja kayak gue. Kaya itu nggak mungkin bisa didapatkan tanpa kerja keras mati-matian. Satu sisi benar, saudara. Tapi kalau kita sudah memahami Tuhan, what for kaya itu? Nah, apa itu kekayaan? Yang kau kumpulkan itu apa? Kalau kau kerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, untuk siapa? Untuk apa? Dan apakah kekayaan itu bisa everlasting, saudara? Tolong dipahami sungguh, saudara. Apakah itu bisa jadi berkat juga? Mungkin awal-awalnya keluargamu senang karena kau berlimpah dengan uang. Tapi ketika mereka mulai sadar kau tidak pernah ada di rumah, kau tidak terlalu pedulikan mereka, kau hanya mempedulikan mereka lewat harta-harta yang diberikan olehmu kepada mereka, mereka tentu akan kehilangan figur dirimu. Kalau itu anak-anakmu, dia kehilangan figur ayah. Kalau itu anak-anakmu, dia akan kehilangan figur ibu dalam diri mereka. Anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayah dan ibu yang menyertai masa pertumbuhan mereka secara langsung akan menjadi anak-anak yang gampang. Anak-anak yang gampang terombang-ambing, maksud saya. Dan itu mengerikan bagi mereka. Kau berlimpah harta tapi anak-anakmu berantakan, apakah itu mimpimu? Jadi sekali lagi, saudara, saya bukan berarti tidak
tidak mengarahkan atau tidak memotivasi saudara untuk jadi orang kaya. Jadilah orang kaya yang wajar gitu, dalam artian ya udah, kalau emang kerja kita itu Senin sampai Sabtu, ya kerjalah Senin sampai Sabtu. Minggu istirahat, waktumu ke gereja dan sama anak, istri, mantu, cucu. Kalau kerja normalnya jam 8 sampai jam 3 atau jam 9 sampai jam 5 sore, ya kerja segitu aja. Itu waktu kerja yang normal. Dengan waktu kerja seperti itu, kau masih bisa pulang ke rumah sebelum maghrib. Kau bisa masih ada waktu 2-3 jam bermain dengan anak-anak pun sebelum dia tidur dan bersekolah pada esok harinya. Jadi anak-anak masih mengalami lah ya intensitas dengan saudara. Sebab saya banyak melihat teman-teman saya yang sudah seusia saya ini, anak-anaknya tidak intim, tidak dekat dengan dirinya. Ya, karena figur orang tuanya nggak pernah mereka lihat. Mereka tahu orang tuanya siapa. Mereka pernah sekali-kali, seminggu sekali dengan anak-anak mereka, tapi dalam keseharian orang tuanya terlalu sibuk. Bahkan mungkin karena terlalu sibuk, Sabtu Minggu pun orang tua mereka ada di luar kota, di luar negeri karena suatu pekerjaan. Pertemuan hanya via video call. Ya, bagi saya keintiman itu bukan sekedar bertemu via video call, tapi juga ada sentuhan-sentuhan. Sentuhan fisik, pelukan, ciuman, kehangatan. Ya kan? Ya, anak-anak saya laki-laki, saudara. Bahkan saya masih senantiasa bilang sama anak saya yang sudah mau masuk SMA nih, sebelum tidur, cium papa dulu loh. Papa juga mau cium. Sini, papa cium dulu. Dengan saya cium dia, cium pipi, ya, saya ingin mengatakan secara tidak verbal kepada dirinya bahwa papa sayang sama kamu gitu. Jadi dia tumbuh dengan pemahaman seperti itu. Dia tumbuh dengan kehadiran saya dalam hidupnya dia. Meskipun sekarang saya agak jaga jarak juga. Karena apa? Ya karena dia sudah sedang dalam masa remaja kan. Sering nongkrong sama teman-temannya. Saya selalu bilang, ya dulu saya juga begitu gitu. Saya bilang sama istri saya, dulu gue juga begitu gitu. Anak-anak kalau dikekang ya gimana? Dia sudah SMA, ya waktu untuk kita pasti akan tersisa. Apalagi kalau nanti dia sudah punya kekasih gitu. Wah, udah pasti akan kehilangan. Tapi kita arahkan. Ya kita kehilangan waktu bersama dia, iya. Nah, kita gunakan waktu yang ada itu lebih intens lagi. Jadi Roh Kudus juga demikian, saudara. Ya. Jadi percayalah bahwa kalau Roh Kudus sudah ada dalam diri kita karena kita menjadi umat pilihannya, maka hidupmu akan diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Coba kita baca ayat berikutnya, perikopnya, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Karena betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Waduh. Nah ini kita harus pahami. Ya. Waduh saya itu waduh yang pengen banget saudara mendapatkan ini gitu lah. Jadi bukan ayat dibaca tapi memahami sungguh bahwa kemuliaan Kristus, pemenuhan atas Kristus dalam hidup kita,
Karena Kristus kepala itu harus dipahami bukan hanya dari kata-kata, tapi juga dari hati dan nalar kita. Bahwa Yesus itu kepala kita. Kepala itu berarti kan kita diajar bahwa kita bertindak itu dari otak, saudara, di bagian kepala. Bagian kepala ini bagian yang fatal. Bener ya? Kalau orang dihukum mati, meskipun saya menolak hukum mati, tapi orang kalau dihukum mati tembak, maka yang ditembak oleh tentara atau polisi itu ya bagian yang mematikan, dan salah satu yang paling mematikan adalah otak kepala. Maka ditembak di sini, maka langsung matilah seluruh tubuh. Jadi kalau Yesus adalah kepala kita, makanya kita harus sadar bahwa kita hidup ini sebenarnya ya sesuai dengan apa yang mestinya sesuai dengan apa yang harus diperintahkan oleh kepala kita. Makanya dengan memahami ini, saudara tuh tidak lagi berpikir bahwa gue hidup untuk gue kerja untuk gue ngelakuin apapun itu yang gue pikir. Nah kalau saudara memang seperti itu, berarti saudara menggerakkan dirimu sendiri yang merupakan bagian dari Kristus. Yang tidak sesuai dengan Kristus, yakni kepala. Karena kepala lah yang memerintahkan tangan untuk seperti sekarang saya ini, melakukan hal tindakan seperti ini. Kepala juga yang membuat saya sekarang ini melet-melet, saudara. Ini kepala, otak yang ngatur. Kepala juga otak yang ngatur supaya saya senyum. Marah. Ya. Ini kan otak yang menggerakkan semuanya. Nah mestinya kalau kita sadar kita adalah bagian dari tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala kita, maka kita harus memposisikan diri. Ini gue gerak ini, Tuhan seneng gak ya? Gue ngelakuin gini, Tuhan seneng gak ya? Otaknya seneng gak ya? Kepalanya seneng gak ya? Ini begitu, saudara. Jadi kalau saudara tujuannya seperti tadi saya bilang, ada artis yang pengen kaya tadi. Emang Tuhan perintahkan kita untuk jadi orang kaya raya dengan kerja mati-matian dari pagi ketemu pagi? Apakah Tuhan itu memerintahkan kita seperti itu atau tidak? Apakah dengan tidak ngelakuin itu seperti saran artis tadi, tapi hanya melakukan sesuai yang Tuhan perintahkan, kita tidak bisa menjadi kaya? Bisa loh saudara. Bisa loh. Kenapa nggak bisa? Selama kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan do the best, dengan terbaik, maka kita akan diberkati Tuhan. Salah satu berkat Tuhan bentuknya kekayaan. Tanpa harus kita kerja keras. Seperti yang banyak dikatakan orang-orang dunia. Jadi dalam poin ini, meskipun Paulus kembali memuji kasihnya jemaat di Efesus ya, tapi di ayat 17 kelihatan banget. Dia minta agar Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi rupanya orang yang sering berbuat kasih seperti jemaat Korintus, dalam juga kitab-kitab lainnya, orang yang punya iman luar biasa tampaknya, itu belum tentu orang yang punya hikmat dan pengenalan akan Tuhannya itu sempurna. Belum tentu, tidak paralel otomatis gitu. Dia penuh kasih ya sama orang lain ya. Dia selalu berbagi ya. Oh, dia takut akan Tuhan. Belum tentu, saudara. Dia penuh kasih ya. Pasti pengenalan akan Tuhan benar. Belum tentu, saudara. Orang itu ya kalau kita curhat sama dia ya, kita dapat sesuatu deh. Ini orang ini pinternya luar biasa, hikmatnya luar biasa. Pasti dapat dari Tuhan ya. Ya belum tentu juga, saudara. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dekat akan Tuhan, taat sama Tuhan, itu akan penuh hikmat. Orang yang taat, takut akan Tuhan, itu akan jadi orang yang penuh kasih. Itu pasti. Tapi orang yang penuh kasih belum tentu orang yang hidup dalam kebenaran dengan benar. Ya. Ada banyak motivasi-motivasi yang tersembunyi yang kita nggak tahu, saudara. Ya. Ada orang yang sekarang hidup penuh kasih karena konten. Ya kan, berbagi sana, berbagi sini karena konten digitalnya, di TikToknya, di Instagramnya, di YouTube-nya, supaya dapat viewer banyak. Jadi dia cari duitnya di situ, memang jualannya di situ, brandingnya di situ. Ingin dikenal sebagai orang yang penuh kasih, sehingga
produk-produk masuk, sponsor-sponsor masuk. Tapi apakah secara pribadinya orang ini penuh kasih? Belum tentu. Tapi orang yang benar-benar takut akan Tuhan, hormat sama Tuhan, itu meskipun tidak dieksplor dalam kesehariannya penuh kasih. Hatinya mudah digerakkan oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Bagaimana kita, saudara? Bagaimana kita? Ya. Jadi sama-sama kita belajar untuk memahami ini. Ya. Jadi ini sesuatu yang kita dapatkan tadi kalau saudara benar-benar di perikop yang sebelumnya, saudara percaya kepada Tuhan dan benar-benar mengimani bahwa saudara itu orang pilihan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus turun atas kita dan kita mengimani kita orang pilihan, maka kita akan hidup dengan jalan yang tepat gitu. Kita akan memahami siapa kita, tindakan kita perhitungkan baik, apakah ini menyenangkan kepala kita atau Tuhan kita apa tidak. Dan seperti tubuh ini, kalau saya tangan, maka tubuh ini akan menjaga tangan dengan luar biasa supaya tangan ini tidak cedera, mata ini tidak cedera. Kan begitu. Tuhan yang akan menjaga tangan kita ini. Karena Tuhan adalah kepala kita, otak kita. Maka ketika kita jatuh, otak kita akan membuat otot-otot kita merefleksikan. Oh, kalau jatuhnya nggak benar, tangan bisa patah nih, kita bisa berekspresi. Ya. Menjatuhkan badan dengan gimana gitu. Daya refleks kita sehingga jatuh tidak akan mencederai tangan. Saya belum lama ini jatuh di garasi, licin sekali. Jadi garasinya tuh mungkin karena ya jarang digosok gitu ya, disikat gitu, jadi agak licin gitu ketika basah. Ketika saya jatuh, saya langsung ada perasaan kacau nih, sepersekian detik gitu. Karena saya jatuh itu benar-benar tidak saya duga. Tangan saya sedang megang, saya lupa sapu atau apa. Jadi dua tangan saya ini tidak bebas gitu. Jadi kalau tidak bebas, tentu saya jatuhnya kan tidak bisa tangan ini saya pakai untuk menahan beban saya. Ya. Saya langsung pikir, ada sepersekian detik kepala nih. Jadi pas jatuh begitu, saya langsung ada kesadaran sepersekian detik. Wah, gue bisa kacau nih, kepala yang jatuh duluan. Karena tangan saya lagi megang sesuatu. Tapi mungkin karena saya sudah menghidupi ya, sudah punya sering gitu berkomunikasi dengan Tuhan tanpa harus berdoa, tutup tangan, lipat tangan gitu maksud saya. Ngajak ngomong gitu ya. Jadi untuk sepersekian detik ketika saya sadar bahwa kepala saya kena duluan ini. Ya. Saya cuma bilang sama Tuhan, ada dalam hati, darah Yesus, tolong aku. Ketika saya jatuh, saudara, itu bisa yang jatuh itu bukan kepala, tapi bahaya juga, tulang ekor. Waduh, ketika jatuh itu, puji Tuhan saya langsung tulang ekor, bagian punggung, terus kepala nggak sampai membentur lantai. Tapi saya tahu ini bahaya tulang ekor. Karena ada teman yang jatuh tulang ekor dan akhirnya lumpuh. Untuk sepersekian detik kunang-kunang kepala, mata putih semuanya. Saya cuma bilang, darah Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya nggak teriak, anak-anak di dalam semuanya, karena AC dinyalakan, pintu ditutup, jadi mereka nggak bisa punya akses, bisa melihat keluar. Juga itu saat itu kondisi sedang siang, panas-panasnya, saya masih ingat banget. Habis ngebersihin kandang beberapa peliharaan saya di luar. Tetangga juga lagi panas-panasnya pada di dalam rumah semuanya. Saya cuma darah Yesus, Tuhan tolong. Ya puji Tuhan saudara, meskipun saya yakin itu jatuhnya, badan saya kan besar, jatuhnya luar biasa. Tapi dalam hitungan beberapa detik, mungkin semenit 2 menit, saya bisa pelan-pelan bangun, duduk, so saya periksa bagian saya gerakkan semua otot saya, semuanya oke. Yang saya kerjakan cuma saya duduk, diam, ngambil nafas, terus teriak panggil anak saya, minta minum, terus saya bersyukur sama Tuhan. Ya,
ada kurang lebih kondisi badan yang tidak enak karena pasti ada trauma di bagian tulang ekor, meskipun puji Tuhan nggak kenapa-napa beberapa waktu lamanya. Tapi nggak ada yang tahu, saya nggak cerita sama siapa-siapa. Ketika ada di gereja, saya berusaha untuk, ya seperti biasa, kalau saya menuju ke mimbar, kalau Bapak Ibu pernah ke Dowe, saya itu kalau dari tempat duduk saya, terus waktu saya khotbah, saya nggak pernah jalan santai gitu. Pada saat momen itu, untuk berjalan saja susah, apalagi berjalan cepat, apalagi berlari. Dan saya terbiasa ketika mau naik ke mimbar, saya agak sedikit lari-lari kecil. Itu dalam pemahaman saya, kita menunjukkan kepada jemaat bahwa saya antusias untuk sampai ke mimbar untuk membagikan firman Tuhan. Jadi saya nggak datang dengan lemas, saya nggak datang dengan terseok-seok, saya sedikit lari. Padahal itu sesuatu yang susah saya kerjakan, karena baru jatuh itu. Tapi tadi, kalau Bapak Ibu pernah perhatikan, saya pernah berkhotbah sambil duduk, itulah momen-momennya, saudara. Momen-momen di mana saya itu berdiri agak kesulitan, jadi saya butuh tempat duduk supaya saya bisa paling tidak kalau nyeri agak duduk. Tapi ya meskipun ada tempat duduk, Bapak Ibu bisa lihat dalam khotbah-khotbah saya mungkin 2-3 bulan lalu, ya saya masih berdiri dengan suara yang lantang, berdiri, kadang-kadang kursi saya pinggirin, karena tadi ya saya berusaha untuk beri yang terbaik. Dan Tuhan tolong, lewati proses demi proses, akhirnya selesai, dan sekarang saya sih udah oke, nggak kenapa-napa. Yang saya mau katakan, saudara, bahwa kita itu harus tunduk kepada Tuhan dengan sungguh, sehingga ekspresi ketertundukan kita sama Tuhan itu kelihatan dalam hal-hal yang seperti tadi. Kalau saya nggak dekat sama Tuhan, maka ketika saya jatuh, maka pasti kalimat yang muncul, anjing, misalnya, ya, semut, misalnya, kecoa, misalnya, kata-kata yang gimana gitu. Terus saya pasti akan mengaduh atau teriak atau minta perhatian berlebih dari keluarga, tapi nggak saya kerjakan. Saya cuma duduk, setelah bisa berdiri, manggil anak saya, terus sambil bilang, Tuhan baru pelihara papa. Beberapa detik lalu kalau Tuhan nggak pelihara papa, papa bisa kena kepala, gegar otak, mungkin bisa lewat. Tapi tidak, karena saya jatuh, benar-benar jatuh. Suaranya kencang sekali. Saya masih ingat, saudara. Tapi ya tadi, ya, ketika kita punya kebiasaan berhubungan dengan Tuhan, tanda kutip kalau dibilang keintiman, saudara jangan bilang saya lebay ya, tapi bagi saya sama Tuhan sudah seperti itu. Keintiman saya bukan dalam sekat doa, baca Alkitab, tapi dalam keseharian. Ya. Ini ketika saya membagikan ini kepada saudara, hati saya, perasaan saya, nefes saya, nismat hayim saya sedang bicara kepada Tuhan. Ya. Apa yang harus diomongin lagi dalam menit ke depan. Jadi saya terus mengolah ini. Sehingga meskipun saya sedang mengucapkan kata-kata verbal yang keluar, dan saudara bisa dengar karena rekaman ini, suara saya sampai ke mic dan diolah nanti, sehingga saudara ketika ini ditayangkan saudara bisa mengikuti. Ini yang namanya perasaan saya, dan otak saya nggak diam, saudara. Selalu melekat sama Tuhan gitu. Dan ini bisa, saudara. Dan ketika itu terjadi, ya hal-hal yang seperti tadi, yang sederhana-sederhana seperti tadi, yang bisa membahayakan bahkan, itu bisa kita hindari ketika kita berteriak kepada Tuhan untuk minta Tuhan tolong kita. Jadi apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus mengingatkan jemaat Efesus bahwa mintalah itu yang namanya hikmat dari Tuhan dan kebenaran yang benar itu, kebenaran yang sejati itu. Ya. Jadi itulah yang harus menjadi prioritas kita. Kita harus memahami posisi Tuhan itu superiornya luar biasa atas kita. Kalau kita sudah menganggap Tuhan itu superior dan kita inferior, maka kita bisa bergantung penuh sama Tuhan. Kalau saudara hanya melihat bintang, matahari, wow, benda penerang luar biasa. Tapi kalau kita, itu pun sudah bagus ya. Tapi kalau saudara lebih bisa memahami, matahari ini ada karena Tuhan. Itu panasnya, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, Bapak Ibu lihat aja ya. Cari satelit
yang bisa mendekati matahari, itu kan kelihatan sekali bagaimana kayak loncatan-loncatan api yang pasti itu dari permukaan matahari bisa tertangkap kamera seperti itu bisa sampai mungkin berpuluh-puluh atau beratus-ratus kilometer tingginya dari permukaan matahari. Itu percikannya nggak bisa lari ke bumi gitu. Ya. Atau matahari yang panas begitu nggak bisa pecah gitu. Bapak Ibu paham dong kalau Bapak Ibu membakar apapun, barang yang terbakar itu akan pecah kan, ya. Kayak kita bakar kayu bakar gitu, kalau sudah membara sekali jadi arang kan pecah itu. Ya. Matahari itu semuanya full api tapi tidak pecah gitu. Apinya terikat terus di dalam bola matahari ini. Ya, ilmu pengetahuan bisa menjelaskannya bagaimana, tapi bagi saya ini karena Tuhan. Dan akhirnya ketika kita coba punya pemahaman seperti ini, berusaha memahami semua yang kita bisa lihat itu karena Tuhan, keintiman, kedekatan kepada Tuhan terjadi dengan posisi Tuhan memang superior, saya inferior. Dan dengan begini kita akan berhati-hati, berhitung-hitung ketika mau melakukan apapun ke depan. Apakah yang kita lakukan ini menyenangkan yang superior ini, apa malah melukai hatinya? Dan kalau kau sudah paham Tuhan adalah superior, dan sebagai superior, oknum superior dia itu maha, maka tentu Bapak Ibu dengan kesadaranmu akan berpikir panjang kalau ingin melukai hati dia atau melakukan sesuatu yang menyakitkan hatinya. Dan kalau sudah sampai pemahaman ini, maka saya percaya kau akan jadi orang yang lebih bijaksana, orang yang melewati sisa hidup dengan perhitungan yang matang, dan terlebih pasti akan menyenangkan Tuhan. Kalau sudah menyenangkan Tuhan, saya percaya berkat itu nggak perlu diminta, pasti terjadi atas saudara. Haleluya. Semoga diberkati lewat tadarusan Alkitab kita di Efesus pasal yang pertama. God bless you. Ya, saudara, kita sudahi dulu tadarusan Alkitab kita di Efesus pasal yang pertama. Kita akan lanjut nanti di dalam 2 hari ke depan, Efesus pasal kedua, sampai nanti akhir Efesus pasal ke-6. Dan saya berdoa, saudara dari pasal 1 ini mendapatkan pemahaman yang baik dari apa yang saya bagikan, dari pengalaman saya, dari pemahaman saya tentang membaca pasal 1 tadi. Kembali saya ulangi bahwa Bapak Ibu harus punya sampai pada kesadaran bahwa berbuat baik itu keren, melakukan hal yang baik bagi orang lain itu keren, tapi mestinya dilakukan dengan kesadaran bahwa itu bisa kita lakukan dengan tulus kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi dekatlah dengan Tuhan, intimlah dengan Tuhan. Posisikan dirimu dengan bijak yang benar di hadapan Tuhan. Maka dampak dari keintimanmu dengan Tuhan nanti akan membuatmu semakin disukai oleh orang banyak. Bahkan meskipun kita tidak bisa memberikan orang yang susah dengan uang kita, tapi saudara bisa memberikan kebaikan-kebaikan yang lainnya kepada mereka. Sebab Roh Kudus, Roh Penolong itu diam dalam dirimu, dan pastinya dia akan menggerakkan seluruh aspek hidupmu, bahkan mungkin panca inderamu, sehingga orang lain mungkin tersenyum. Itu bagus, tapi kalau kau yang tersenyum
karena Roh Kudus yang memintamu tersenyum dan kamu taat tersenyum, senyummu itu bisa seperti tetesan air di padang Sahara bagi orang yang melihatmu. Nangkep ya saudara ya? Sering kan kita mungkin dalam hidup pernah senyumnya palsu, tapi orang itu senyumnya gimana gitu. Jadi kita belajar untuk memberkati orang secara natural yang hanya bisa terjadi kalau kau dekat dengan Tuhan. Semoga dipahami, dan kita sebelum mengakhiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kami sudah tadarusan Efesus pasal 1. Ampuni segala dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Mampukan kami juga Roh Kudus, bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin. Teruslah antusias dalam membaca Alkitab, dan mohon dukung doa agar program ini terus jadi berkat bagi banyak orang. Kalau tidak keberatan, boleh di like, boleh di subscribe, boleh dibagikan program ini kepada yang lainnya, sehingga yang lainnya juga banyak yang mengikuti. Saya selalu ada setiap hari di channel ini setiap malam untuk saudara, dan saya berharap sungguh apa yang saya bagikan lewat Deep Talk with Pase ini, lewat Living in Wisdom, semuanya bisa jadi berkat. Dan akhirnya saudara semakin mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati semuanya.